tersebut masalah perutnya dirasa semakin sering kambuh. Sudah sering berobat ke dokter dan rumah sakit, tetapi sampai saat ini masalah kesehatan perutnya belum sembuh. Sering merasa nyeri perut, terkadang sampai keluar keringat dingin dan lemas, apalagi kalau digunakan berpuasa. Anak saya keempat saat ini sudah berusia 11 tahun. Hutang puasa istri saya belum terbayarkan karena untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan istri belum mampu, sehingga otomatis hutang puasanya jadi bertambah, selain karena menstruasi juga karena sakit tersebut. Kok hutang puasa sebentar, kok hutang puasa terus bertambah gimana? Mau sekarang sudah bulan Syawal kok. Jadi itu setiap tahun begitu toh? Iya, sepertinya so. Kan tadi dikatakan nifas masuk bulan Ramadan. Apa setiap Ramadan nifas? Ya, terus puasa Ramadan tahun ini saja istri punya hutang puasa menstruasi 7 hari dan sakit 7 hari. Kalau di total hutang puasanya masih sekitar 45 hari. Ya. Kontrol dokter terakhir disampaikan memang ada kelainan di lambung. Istri sudah beberapa kali berpuasa membayar hutang puasa, tetapi karena catatan hilang, istri lupa sudah berapa kali membayar puasanya. Akibatnya istri saya menghitungnya lagi dari awal. Ya bagus no. Ya, terus pertanyaan 1, apakah hutang puasa istri bisa dibayar dengan fidyah, mengingat sudah lebih 10 tahun dan istri belum bisa membayar terkait kesehatan saya sudah beberapa kali menyampaikan ke istri untuk membayar fidyah, tetapi istri belum mau karena masih kekeh mau berpuasa. 2, bagaimana dengan hitungan puasa yang lupa kemudian dihitung lagi dari awal? 3, apabila Allah menghendaki memanggil kami, bagaimana dengan puasa istri? 4, apakah boleh membayar fidyah istri sedang istri masih melanjutkan puasanya? Mohon jawabannya. Yang pertama, apa tadi? Oke banget pertanyaannya. Apakah hutang puasa istri bisa dibayar dengan fidyah? Ini tergantung sebabnya. Kalau sebabnya sakit menaun, jadi sakit yang memang diharapkan kesembuhannya itu lama sekali, maka istilahnya sakit menaun. Karena ada udzur dalam lambung beliau. Ketika puasa terus lemes ini itu lambung sakit terus prepet-prepet. Mungkin asam lambung atau apa itu kan, mungkin GERD dan lain sebagainya. Kalau sebabnya itu, maka boleh tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah kalau mampu membayar fidyah. Kalau tidak mampu ya sudah, wong tidak mampu. Oh ini masih muda. Iya masih muda, tetapi karena penyakit itu sehingga terasa payah sekali untuk menjalankan puasa. Kalau sebabnya itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau sebabnya tadi disebutkan nifas, maka nifas itu mengganti di hari lain. Lah ini sebabnya yang mana? Sebabnya karena lambung dan nifas. Secara bersamaan lambung dan nifas, sehingga punya hutang puasa. Nah, tahun ini punya hutang puasa 14 hari.
7 hari karena sakit tadi, 7 hari karena menstruasi. Berarti bisa berpuasa selama 2 pekan. Lah selama 2 pekan ini puasanya bagaimana? Ya kuat sampai berbuka sampai maghrib, tapi payah sekali. Payah sekali. Ya kuat tapi dengan sangat dipaksa sehingga payah sekali. Kalau kondisinya seperti itu, maka kondisi sakit lambung tadi boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Nifasnya ganti di hari yang lain. Loh sekarang sudah tidak mampu. Tidak mampu karena masih ada penyakit itu. Apakah bisa dibayar dengan fidyah? Kalau nifas, nifas gantinya ya puasa di hari lain. Tapi berdasarkan pertanyaan tadi, sebetulnya ibu ini itu sudah menderita lambung sebelum nifas. Sebelum nifas, sehingga beliau betul-betul tidak kuat untuk berpuasa. Maka ini yang tahu ibu. Yang tahu ibu. Tahun ini sebelum masuk Ramadan, sebetulnya penyakit itu sudah ada pada diri panjenengan atau belum? Sebelum nifas. Andai kata tidak nifas pun, ya ternyata ya sangat payah sekali untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga tidak kuat betul, atau kuat tapi sangat dipaksa sehingga membahayakan jiwa. Maka itu boleh bayar fidyah. Nah, antara fidyah dan ganti puasa itu lihat sebabnya. Kalau sebabnya nifas, maka tidak boleh dibayar fidyah, ganti puasa di hari lain. Tapi kalau sebabnya sakit menaun, maka itu bayarnya dengan fidyah. Nah kalau ibu ternyata penyakit itu sudah ada sebelum nifas, hutang-hutang puasanya maka boleh dibayar dengan fidyah. Tapi pertanyaan saya, tahun ini ternyata bisa selesai 2 pekan. Kan dikatakan tadi sakitnya hanya 1 pekan, menstruasi 1 pekan. Berarti 2 pekan beliau sanggup untuk berpuasa. Maka menstruasi ganti di hari lain. Lah ini sudah betul-betul tidak bisa, tidak kuat. Karena saat ini ketika puasa terasa berat sekali. Bagaimana cara mengganti hutang menstruasi tadi? Apakah boleh dibayar fidyah? Tidak boleh ya. Kalau memang betul-betul sudah tidak mampu, ya sudah, tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Kalau memang ganti puasa di hari lain sudah betul-betul tidak mampu karena alasan kesehatan. Fattakullah mas tata'tum. Tunaikan perintah Allah ini dengan semaksimalnya. Kalau sudah berusaha maksimal memang betul-betul tidak kuat, ya sudah, hutang menstruasi, insya Allah Allah Maha mengetahui, karena sudah betul-betul tidak kuat untuk puasa karena sebab sakit tadi. Bukan lantas terus dibayar fidyah, karena kolom menstruasi itu kolomnya mengganti di hari lain. Kalau fidyah itu bagi orang yang memang sangat payah, entah sakit, entah bekerja yang sangat berat sehingga sangat payah untuk menjalankan puasa, itu kolomnya fidyah. Ya, terus yang kedua, bagaimana dengan hitungan puasa yang lupa kemudian dihitung lagi dari awal? mosok lupa belas.
Kira-kira antara 20 dan 10 yang diingat yang mana? Misal ragu antara jane wis itu 10 apa wis itu 15. Ragu di antara dua, maka yang diambil yang 10. Karena yang 10 itu yang sudah diyakini. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Antara 10 atau 15. Nah, berarti yang 15 itu masih diragukan. Kalau 10 sudah pasti diyakini, karena hanya 10 dan 15. Sama ketika kita sholat, iki jane wis entuk papat apa telu. Nah, maka yang diambil itu yang 3. Karena yang 4 masih diragukan. Keraguan antara 3 atau 4 berarti yang yakin 3. Yang 3 pasti sudah dilaksanakan. Sekarang saya 3 rakaat, 3-nya wis mesti, 4-nya masih dalam keraguan. Maka kalau ragu antara sedikit atau banyak bilangan puasanya, mungkin 10 atau 11, 10 atau 12, 11 atau 12, ambil yang sedikit. Paling tidak kalau ibu sudah pernah nyaur puasa, paling tidak sedina wis tahu nglakoni, mosok lali blas. Nah, kira-kira sudah seminggu atau 2 minggu, maka kalau ragu terjadi keraguan demikian, yang diambil yang lebih sedikit. Ya, terus yang ketiga, apabila Allah menghendaki memanggil kami, bagaimana dengan puasa istri? Ya sudah, pokoknya semaksimalnya. Kalau itu sebabnya nifas, mens, disaur di hari lain. Kalau sudah tidak kuat betul karena sakitnya, ya sudah. Allah Maha mengetahui bahwa istri sebetulnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan syariat agama ini dengan nyaur puasa saat mens, ya. Hutang puasa sebab mens dan nifas. Beliau sudah berusaha semaksimalnya, tapi ternyata qadarullah karena sebab sakit lambungnya tetap tidak kuat. Ya sudah, tidak perlu dengan fidyah, wong sebabnya kemarin itu mens. Nah, bagaimana jika Allah memanggil? Ya kalau sudah dipanggil ya sudah, berarti tinggalkan dunia alias meninggal dunia. Lah hutang puasanya bagaimana? Allah Maha mengetahui. Nah, andai kata sehat, istri tadi juga akan nyaur puasa karena sebab men dan nifasnya. Nah, nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak sahur? Utang puasamu karena men dan nifas. Ya Allah, karena saya sakit ya Allah. Andai kata tidak sakit, insya Allah pasti, karena ketaatanku padamu ya Allah, pasti aku sahur ya Allah. Pertanyaannya ngono pora, saya juga tidak ngerti. Yang jelas Allah Maha mengetahui. Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar kemampuan. Lah, tadi yang sebabnya karena sakit betul menaun tadi, hutang puasa, maka itu dibayar fidyah. Ya, ada lagi? Apakah boleh